Jadi bukan dikatakan sudah marifat melupakan syariat, tidak. Ini diri kita. Syariat, mau hakikat, mau tarekat itu diri kita semua. Ya syariat tubuh kita, zohiru rabbi wal batinu abi, itu syariat kita. Ya, bukan syariat dalam sholat itu, enggak. Itu sholat itu, puasa itu bukan syariat, itu hukum. Ya, hukum dalam Islam. Itu wajib kita umat Muslim lakuin. Ya, itu hukum. Ya, syariat bagi diri kita adalah zohiru rabbi wal batinu abi tadi. Ya, kalau hakikat bagi diri kita adalah rasa. Ya, rasa tuh kadang-kadang ada rasa rindu, rasa lapar, sedih, itu hakikat. Ya, dicubit ada rasa, memandang ke dalam. Iya, ini basiro, memandang ke dalam yang rasa itu. Ini tarekat. Dia sudah sebagai jalan. Ya, jalan untuk menuju siapa sih yang rasa itu, siapa sih yang hidup itu. Naiklah dia di dalam pemahaman bukan berarti memunculkan satu perdebatan. Ya. Perbedaan pemahaman memunculkan warna-warni bahwa sesungguhnya dalam pemahaman Allah itu luar biasa. Begitu. Senantiasa kita positif ya. Gitu, bukan kamu lain, saya benar. Bukan begitu. Karena Al-Quran itu luas ilmunya ya, tidak bisa kita menyalahkan dalam satu-satu orang. Yang penting apa yang kita pahamkan terbukti dari kajian Al-Quran tentang bagaimana jabariyahnya, bagaimana falakiyahnya, bagaimana hijahiyahnya. Itu yang dikatakan kajian tuh ya. Kalau orang yang sudah mampu memahamkan harus tahu kajian, ya, kajian kodat hijahiyah, kajian kodat tentang falakiyah, ya, kajian jangan cuma harfiah atau penjabaran atau jabariyah, ya, kiraat dan kiraat. Itu bukan kajian. Turun pula kita di syariatnya hakikat, ya, hakikatnya syariat tadi, kiraat dan kiraat, baca arti dan ayat. Itu turun lagi, ya, gitu. Makanya kalau kita menerangkan itu harus paham, harus kita melengkapi apa yang kita pahamkan. Ya, harus ada macam tentang bagaimana adanya ini, adanya itu harus dia kuasai. Dia harus kuasai tentang hijahiyah. Ya, tentang hijahiyah. Kenapa? Di hijahiyah itulah makna Al-Quran tadi, mim ha mim dal tadi, ya, yang tersirat di dalam diri manusia. Diri manusia itu Muhammad. Inilah yang melengkapi Al-Quran 6.666 itu. Ya. Yang tadinya cuma 2.340 lebih. Yang melengkapi itu yang tersirat. Yang tersirat itu ada kepada mim ha mim dal. Itulah diri kita. Itulah yang tersirat. Makanya kita ini dikatakan kitab nafsiyah atau kitabullah yang menyempurnakan Al-Quran itu. Ya. Al-Quran itu kalau kita cuma baca itu belum sempurna. Ya, itu masih petunjuk. Masih nyuruh dia. Al-Quran yang dikatakan sudah sempurna itu sudah kita masuk ke dalam diri kita. Kita yang menyempurnakan. Makanya yang kita nuzul Quran itu adalah diri kita yang kita nuzulkan, bukan Al-Qurannya. Yang kita hatamkan itu diri kita, bukan Al-Qurannya. Ya. Ya, Al-Quran itu kan tinta yang tertulis di atas kitab. Ya, sedangkan yang kitab, yang ayat yang hidup itu di dalam diri kita semua. Ya, ayat-ayat semuanya di dalam Al-Quran ini yang hidup itu di dalam diri kita semua. Ini mereka hidup. Itu mereka hidup di dalam diri kita. Ya, jadi jangan cuma kita bolak-balik baca Al-Quran, hatam Al-Quran berulang-ulang, tapi bagaimana senantiasa kita itu bolak-balik dalam Al-Quran. Artinya kita sudah mengalami apa yang dikatakan Al-Quran. Itu orang yang sudah bolak-balik dalam Al-Quran. Orang yang sudah mengalami, contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan perjalanan sifat Allah. Ya.
Itu Al-Fatihah perjalanan sifat Allah di atas dunia ini untuk menyatakan diri ketuhanannya dalam perjalanan keinsanian. Itu artinya menyatakan perjalanan keinsanian. Jadi yang berjalan itu hanya semata yang hidup di dunia itu semata hanyalah dia. Itulah Al-Fatihah. Kita hidupkan. Berarti kita sudah bolak-balik dalam Al-Fatihah itu. Ya, kita sudah bolak-balik karena kita sudah hidupkan Al-Fatihah di dalam diri kita. Yang kita nuzulkan adalah diri kita. Ya, yang kita hatamkan adalah diri kita. Aduh, alhamdulillah, makom saya sudah naik, saya hatamkan diri saya. Ya, kita ulangi lagi baca Al-Quran sampai kita mampu mentadaburi, mampu kita 30 itu mampu kita bolak-balik. Makanya dikatakan tadarus. Ya, tadarus itu belajar mentadaburi, belajar memaknai. Makanya orang yang tadarus itu orang yang sudah pandai, orang yang sudah hafal 30 juz, orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, dia tinggal mentadaburi. Ya, bukan berarti tadarus itu kita membaca terbahak-bahak. Nggak boleh, itu bukan tadarus, itu baca, belajar baca namanya. Itu bukan tadarus. Belajar baca dengan tadarus lain makomnya. Namanya aja tadarus. Kalau belajar baca lain pula namanya. Atau dikatakan belajar ikro, atau belajar membaca, ya belajar membaguskan, ya belajar melancarkan, itu ikro. Ikro itu banyak artinya, bacalah, yakinilah, imanilah, ya macam-macam. Ya ikro itu. Kalau tadarus makomnya lain. Tadarus ini makomnya tinggi untuk khusus orang ulul albab, orang-orang yang ingin belajar memahami makna dalam Al-Quran. Makanya dikatakan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Berpikir bagaimana? Berpikir dengan pikiran Tuhan. Berakal bagaimana? Berakal dengan akalnya Tuhan. Ya, karena nggak mau dia, kalau ada manusia berpikir tentang pikiran manusia, dia nggak mau. Makanya apapun yang kita lihat bentuknya dalam Al-Quran, mungkin mengatakan akal, ya pikiran, itu semua dirinya. Ya, makanya dikatakan akal itu adalah sebagai kalamullah bagi diri kita, atau dikatakan jabar. Itu akal. Ya. Bagaimana yang makhluk ini, akal makhluk ini dia sudah lebur menjadi pendidikan Allah, dikatakanlah jabar, atau dikatakan dia sifat menjalankan. Ini yang selalu membawa wahyu dalam diri kita. Itulah kalamullah. Kadang-kadang kita lagi duduk serenung, tiba-tiba ada sesuatu di dalam diri kita bertanya, jangan kayak gitu terus. Coba kamu gini-gini. Itu dia. Itu yang sifat menjalankan jabar bagi diri kita. Itu yang dikatakan gelombang, getaran dalam diri manusia. Itu yang dikatakan wahyu. Atau dalam bentuk kauni. Ya. Begitu, karena apa? Dia sudah dalam kepemilikan Allah, makanya dikatakan jabar. Makanya sesuatu perkataan dalam hati yang mendatangkan kebaikan itu jabar. Kalau yang mendatangkan keburukan itu akalmu tuh, ya akal-akalan. Kalau pikiran yang mendatangkan keburukan itu pikiranmu. Kalau pikiran yang mendatangkan kebaikan itulah pikirannya Allah atau jabar tadi. Makanya kalau kita memandang gelas, pasti dia akan mengatakan itu gelas. Itu yang keluar dari dalam hati kita tuh. Makanya hati itu tidak pernah berbohong. Ya, makanya Allah mandang di situ. Dia mandang di situ dia. Baitullah Mu'minin, dia bagaimana dia berdiam di dalam kolbi kita, di dalam hati kita tadi, hati yang halus, bukan hati yang berdarah dan berdaging. Itu tempatnya akidah dan iman. Tapi kolbi, bagaimana baitullah bagi diri kita? Di surat Al-Kahfi sudah menerangkan, ya. Makanya Al-Kahfi itu kodrat suratnya adalah kolbi, gua. Gua itu gelap, basir. Itu kita. Alam sukun bagi diri kita. Itulah surat Al-Kahfi itu. Kolbi bagi diri kita. Makanya dia berzikir, ya. Dia saking enaknya berzikir, dia mampu dipertemukan dengan Allah di Sidratul Muntaha. Dia bertemu dengan Nabi kita di situ, ya, 7 pemuda ini. Saat waktu masih di Rof-Rof. Nabi kita berkata, siapa gerangan? Ya, pikirnya malaikat. Lalu apa kata Al-Kahfi ini? Hai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa.
yang diberikan wahyu oleh Allah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, jangan ia menyekutukan Allah dengan dirinya. Nah, itu kolbi. Ya, kolbi di surat Al-Kahfi. Ya. Tentang bagaimana baitullah diri kita. Nah, begitupun pikiran tadi. Pikiran yang buruk datang daripada dirimu, tapi pikiran yang baik-baik itu datang daripada dia. Nah, itu yang dikatakanlah kauli. Ya, gelombang getaran atau isyarah dari dia. Nah, ya, kita lihat motor pasti dia memberitahu tuh, oh itu motor, sehingga kamu bisa tahu. Kamu lihat seorang ibu kita, ah itu ibumu tuh, dia yang memberitahu, itu bukan kamu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu itu tuli buta, ya, bodoh di situ. Tuli buta bodoh, tidak bisa bergerak, ya, tidak ada apa-apa kita. Dia yang maha memberitahu semua. Nah, kita lihat macam seumpama perbuatan. Nah, ya perbuatan. Ini barang orang, ini bukan barang orang. Itu dia kasih tahu. Dia beritahu, itu barang orang itu. Jangan ngambil kamu. Itu dosa. Nah, tapi kita ngambil. Nah, berarti itu adalah bukankah aku sudah menurunkan peringatan terhadapmu ya hai manusia? Nah, lalu kita manusia mengatakan, iya. Ya, lengah dengan peringatan tadi. Nah, itu yang dikatakan petunjuk isyarah bagi diri kita. Nah, kalau kita mendudukannya, ini akan dikatakan laduni, ilham, ya, wahyu. Kalau kita artinya kita mengikutinya terus tuh, ya. Kalau kita senantiasa mengikutinya, makanya ikuti terus, jangan pernah bohongin dia, jangan pernah menduakan dia. Nah, itu yang dikatakan ihdina siratal mustaqim. Jangan pernah duakan dia, jangan pernah bohongin dia, jangan pernah hianati dia, jangan pernah menyekutukan dia dengan A. Kalau dia mengatakan B, ya B. Ya, tapi karena kita kurang peka di situ sahabat beriman, sehingga kolbi kita ini hidup dengan sendirinya. Ya, kita pun hidup dengan sendiri kita. Kodratnya ini, kodrat dengan kolbi sudah saling sama-sama hidup. Udah nggak mau saling menegur. Kodrat juga udah kodrat juga manusia ini udah nggak menghiraukan apa kata hatinya, dan kata hati ini udah nggak menghiraukan apa kata ini manusia. Hidup dengan sendirinya. Tertutup, putus hubungannya dengan Tuhan. Tutup akalnya, tutup hatinya, tutup jiwanya, pokoknya tutup perasaannya, putus dia. Habis kita. Jadi walaupun kita berdoa, walaupun kayak gimana, udah nggak mau dia, udah nggak mau. Ya. Walaupun kita bagaimana, begini, begitu, dia udah nggak mau, karena memang sudah putus. Nah, bagaimana dengan putus ini? Bagaimana kita untuk menyambungkan silaturahmi ini kepada Allah sehingga kita kembali? Nah, itulah yang dikatakan pemahaman. Ya. Nah, jadi beruntunglah pemahaman itu. Allah turunkan zikirnya untuk taharuh total. Allah turunkan zikirnya taharuh kolbi untuk membersihkan kolbi, untuk membersihkan yang tadi itu. Ya, untuk membersihkan kodratnya, taharuh total, taharuh kodrat. Ya, untuk kita membersihkan diri jasad kita. Jadi luar biasa Allah senantiasa memberikan kita jalan. Ya, kenapa Allah itu maha penyayang? Ya. Hai manusia yang melampaui batas. Ya, jangan kamu berputus asa, katanya. Sesungguhnya aku maha pengampun. Ya, Allah turunkan lagi pemahamannya untuk bagaimana taharuh total. Ya, untuk membersihkan diri jasad kita itu. Semua nur zat batin kita semua yang kemanusiaan. Dan Allah juga turunkan bagaimana taharuh kolbinya. Untuk bagaimana kita senantiasa membersihkan kolbi kita tadi, hati halus kita tadi. Ya, karena hati halus ini harus dijaga. Inilah jiwa bagi diri kita. Apabila dia sudah kotor, sahabat beriman, inilah syirik.
Ya, makanya Allah itu manggil jiwa. Ya, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku bersama orang-orang yang aku rahmati. Jiwa. Apa juga kata Nabi, sesungguhnya manusia itu memiliki dua jiwa. Ya. Satu jiwa untuk dibawa berhadapan kepada Allah dan satu jiwa untuk mereka membawa kepada kemaksiatan. Beruntunglah orang yang mampu menjaga dua jiwa ini untuk menuju ke hadapan Allah. Kenapa? Jiwa itu tidak akan mati. Ya. Contoh kita lagi tutup mata tuh. Ya, kalau kita tutup mata, kalau kita melihat zahir kita nggak ada kan? Nggak ada. Tapi ada rasa di situ, ada rasa. Itulah jiwa. Makanya orang yang mati itu tidak mati. Ya. Jadi orang yang meninggal itu tidak meninggal, tidak mati ya. Dia hidup, jiwanya dia hidup. Begitu sahabat beriman ya. Jadi harus kita senantiasa bagaimana mengukuhkan ketahuan kita, bagaimana kita saling menjaga pikiran kita senantiasa positif kepada Allah. Kalau kita masih ahli syariat juga begitu ya. Nggak boleh lagi kita mengganggu makom-makomnya orang ya. Kalau kita mau ingin kayak makomnya orang, kita harus juga belajar ke makomnya mereka. Begitupun juga kita hakikat. Kalau ada yang membahas tentang marifat, tidak usah lagi kita mengganggu marifat, karena kita sudah memiliki makom masing-masing. Begitupun juga kita marifat, jangan kita mengganggu orang makom-makom syariat, karena makom syariat adalah sebagian dari diri kita. Itu semua diri kita. Makanya mereka kalau orang tidak paham, mereka memfitnahkan, mereka mengkafir-kafirkan marifat, itu sama halnya mereka mengkafir-kafirkan Allah. Kalau orang yang mengkafir-kafirkan tarikat, sama halnya mereka mengkafir-kafirkan batin mereka. Kalau orang mengkafir-kafirkan hakikat, sama halnya mereka mengkafir-kafirkan rasa. Kalau mereka mengkafir-kafirkan syariat, sama halnya mereka mengkafir-kafirkan kodrat Allah. Jadi apapun yang kita kafir-kafirkan di antara empat kodrat ini, sama halnya kita mengkafir-kafirkan diri kita. Ya. Ya, la ilaha, ada ilah, ada Allah. Itu semua dirimu. Ya, terbentuknya la ilaha illallah itu dirimu. Jadi ada empat jalan dalam dirimu itu: syariat sebagai jasadmu, hakikat sebagai rasamu, tarekat sebagai jalanmu atau kolbi, dan marifat adalah wujud itu sendiri yang memiliki semua itu. Ya, marifat yang memiliki yang tiga itu. Dia memiliki kodrat, dia memiliki rasa. Makanya yang marifat inilah dari yang semua itu menjadi satu, pandang yang satu kepada yang semua. Rohani, Rabbani, dan Nurani. Dalam tiga itu dia memandang yang satu itu memandang yang banyak, yang memandang yang banyak itu, yang tiga itu. Ya. Begitupun juga tentang wajibul wujud itu, kita memandang satu kepada satu orang, semua juga kepada yang satu. Memandang yang satu, memandang kepada yang banyak. Ya, jadi kita harus bagaimana ya? Dari kita ini hidup bertuhan, ya. Jangan kita hanya cuma hidup dalam pengakuan bertuhan. Ya. Kita hidupkan Tuhan di dalam diri kita. Ya, tidak hanya sebatas pengakuan. Kenapa sahabat beriman ya? Allah itu sudah membuat kita itu sebaik-baiknya. Ya. Allah itu sudah membuat kita sebaik-baiknya untuk kemudahan kembali kepada dirinya. Makanya dengan kebaikan itu, dengan sempurnanya itu, dengan kemuliaannya itu adalah sumber dari kemudahan tadi untuk kita kembali. Ya, itulah kemuliaan. Makanya kita dibuat semulia-mulianya, karena mulia itu adalah tangga. Ya, tangga dasar untuk kita kembali, gampang kembali kepada Dia. Ya, apa yang dikatakan kemuliaan? Pikiran tadi. Ya, pikiran, akal, hati, firasat, merasa, pokoknya ya, nggak ada tuh. Sebaik-baiknya binatang, ya, sebaik-baiknya hewan,
kehidupan, itu pasti dia akan merangkul, ya, merangkul bagaimana dia akan pasti dia akan membuas ya kepada tuannya. Kenapa? Dia tidak memiliki rasa. Dia hanya memiliki otak untuk berpikir. Ya. Tapi dia tidak memiliki akal, ya, akal atau rasa tadi. Rasa bagaimana rasa kasihan, bagaimana rasa kita, dia nggak memiliki. Jangan pula kita melihat binatang dia begini-begini, dia kasihan ya, punya hati juga. Nggak ada punya hati itu. Nggak ada. Ya, jangan kamu menyamakan dirimu, jangan kamu menyamakan kodrat diri manusia dengan binatang. Binatang itu hanya berotak. Ya, makanya dia menjalankan sesuatu cuma yang dijalankan pada otaknya. Ya. Dia mengerjakan sesuatu apa yang dikatakan otaknya. Mungkin dia lagi ramah kepada manusia. Itu otaknya aja yang berjalan tuh. Nggak ada hatinya. Dia hanya digerakkan oleh otak. Dia nggak ada akal. Kalau dia ada akal, mungkin kamu suntikan apa tuh namanya, suntikin apa namanya, yang pandangan ini selalu dia bawa dengan akal. Karena akal ini nggak bisa, karena aras ini nggak bisa pisah dia, ya, dengan yang menjabarkan tadi. Setiap dia memandang tuh, dia selalu ikut. Dia tidak bisa pisah, ya. Aras nih, aras dengan artinya jabarnya tadi yang menjalankan tadi, yang menjalankan, yang memberangkatkan tadi. Dia tidak bisa pisah. Apapun yang kita lihat, dia kasih tahu. Ya, kita lihat pohon, dia kasih tahu itu pohon. Ya, dia mungkin lebih cepat daripada kita. Secepat itu pandangan. Pandangan inilah kekuasaan aras bagi dia. Dia memandang, dia memastikan. Itu pohon. Itu yang menjabarkan tuh, yang pohon itu dia. Yang sejabar tadi itu langit. Makanya pengetahuan itu Allah. Ya, bentuk ilmu apapun itu Allah. Karena apa saya katakan tadi, manusia itu bodoh. Ya, tuli. Jadi bentuk pengetahuan dunia pun maupun agama itu hanya Allah semata. Ya, kecerdasan bagi dirimu itu Allah semata. Ya. Semua Allah. Makanya bawalah kecerdasan itu untuk menghadap kepada Allah. Berarti kecerdasan itu luput lebur dalam kemanusiaan menuju kepada Allah. Berarti semua punya Allah. Kadang-kadang kita tidak. Kalau dengar pemahaman kayak gini, mentang-mentang kita udah gede pangkatnya S2, S3, lalu secara biologi, secara fisika, secara fisiologi, macam-macam. Berarti Tuhan itu begini. Itu sudah merasa berilmu. Ya. Padahal dia tidak sadar ilmunya itu adalah Allah itu sendiri. Harusnya kamu leburkan apa pengetahuanmu untuk kamu berhadapan dengan Allah. Ya, leburkan. Makanya kebanyakan kita begitu. Mentang-mentang kita sudah ahli hadis, ahli Al-Quran, padahal hanya qiraat dan qiraat, baca arti dan ayat. Ya, seakan-akan semua dia. Ya, seakan-akan dia pengetahuan itu miliknya. Makanya kenapa malaikat Jibril itu lebur di hadapan Allah? Kenapa? Dia makhluk, sahabat beriman. Begitupun juga Jabar tadi, akal sehat tadi. Ya, Jabar ini saat aras memandang, ini Jabar yang menjabarkan. Itu. Tapi dia saat dipahamkan dengan ketuhanan, ini lebur dia, hilang. Makanya dikatakan, saya tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiranmu. Sholatku, ibadahku, kenapa kamu bisa tembus dengan pikiran dan akalmu? Sedangkan aku tidak bisa ditembus dengan pikiran dan akal. Yang dimaksud begitu, yang masih kita memiliki akal dan pikiran tadi, masih dalam berpotensi kemanusiaan. Makanya banyak kita umat muslim, ya,
salah kaprah di sini. Berarti kalau Tuhan di dalam diri, berarti Tuhan itu berak dong. Tuhan itu makan dong. Kentara sekali orang yang tidak bertuhan gitu. Tidak tahu kebesaran Allah terhadap dirinya. Makanya pemahaman ini akan membuktikan satu bagaimana tentang kebenaran. Bahwa Tuhan itu memiliki sifat mu'at. Atau sifat keumatan tindak tanduk bagi manusia. Bukan Tuhan yang makan, bukan Tuhan yang berak. Tapi bagaimana sifat mu'atnya Allah. Kenapa Allah itu tidak bisa dibatasi? Ya, kekuasaannya tadi tidak bisa dibatasi. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa lapar? Kok bisa berak? Kok bisa begini? Semua bisa. Itu semua kekuasaan Allah. Makanya kita tidak bisa batasi. Di mana bentuk apapun sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak bisa kita membatasinya. Ya. Nah, itulah yang kesalahpahaman kita bagi manusia. Terus kalau kita di mana-mana memandang wajah-wajah Allah, terus pohon memandang pohon, pandang ini, pandang najis, pandang Tuhan dong. Ini perkataan-perkataan orang yang tidak memiliki pedoman bagaimana kerohanian di dalam dirinya itu. Ya, dia tidak mampu mengangkat tidak mampu mengangkat potensi ilmu dalam dirinya. Terlalu jauh kalau kita mengikut campur di dunia ini, terlalu jauh sahabat beriman, terlalu banyak, terlalu repot. Terlalu repot sekali kalau kita mengikut campurkan masalah kita ini, masalah dunia ini dengan diri kita. Serahkan dia hanya kepada dirinya. Mau susah, mau senang, mau miskin, mau kaya, serahkan kepada dia. Mau berdagang, mau nelayan, mau petani, semua serahkan kepada dia. Serahkan. Terlalu banyak bicara kita. Ya, kalau kita menghadirkan kita di situ, kalau kita menghadirkan kita di dunia itu, terlalu banyak bicara, terlalu banyak cincong-cincong, terlalu banyak masalah. Biarkan dia, serahkan kepadanya, dia maha besar. Apa kamu tidak yakin? Kalau kamu tidak yakin, ya mundur, gitu. Makanya orang yang paling menyusahkan dirinya itu adalah Tuhan di sana, aku di sini. Ya. Nongol pula dia, merepotkan, ada tertekan lah rasa lah, macam-macam lah, pokoknya depresi lah, beginilah begitu. Repot, ada manusia di situ, sakit-sakitan lah, gini-gini lah, ngeluh-ngeluh lah, pikiran banyak lah, repot, ada manusia di situ. Makanya biar nggak repot, serahkan kepada dia. Insya Allah, bagaimana Nabi kita sudah melakukannya. Sebagai suri tauladan bagi diri kita semua, Nabi cuma 1 kali sakit. Kenapa? Selalu dalam masalah apapun, dia serahkan kepada Allah. Tidak pernah dia nongol. Makanya tidak pernah dibebani pikirannya beliau. Tidak pernah stres, tidak pernah sakit-sakitan, tidak pernah ini, sakit gigi lah, apa macam-macam. Makanya kita ini manusia terlalu banyak maunya. Ngeluh lah, pengen inilah, pengen itulah, banyak sekali. Pengen itu, pengen ini, ya akhirnya beban di pikiran, akhirnya sakit-sakit. Terlalu repot dengan hadirnya dengan kita itu keakuan di dunia ini. Makanya perjalanan di dunia itu adalah perjalanan dirinya. Jangan kamu hadirkan pula di situ kalau kamu ingin menikmati dunia sebagai surganya Allah. Sebagaimana surganya Muhammad inilah dunia. Atau dikatakan Muhammad itu surga sifat nyatanya bagi Allah. Ya, ini dunia nyata. Ini surga sifat nyatanya bagi Allah, atau perjalanan keinsanan bagi Allah. Ini semua dia nih yang hidup nih. Semua dia, Allah semua nih. Ya. Bukan Tuhan banyak. Karena apa? Semua manusia hidup dengan nyawa. Nyawa itu tetap satu. Cuma dia berbeda-beda pada Muhammad dan berbentuk rupa-rupa kepada Adam. Itu sifat mu'at. Ada yang nelayan, ada yang perampok, ada yang pencuri, ada yang bisnis, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sifat mu'at. Bagaimana dalam situasi itu, bagaimana Allah menguji tentang diri mereka masing-masing.
Terlalu repot sahabat beriman. Makanya pencapaian ketenangan itu sahabat beriman luar biasa. Karena apa? Sudah kita tidak lagi menghadirkan diri kita itu di depan Allah. Itu orang-orang yang sudah memiliki ketenangan yang luar biasa. Orang-orang yang sudah memiliki bagaimana tenang di dalam hidup mereka. Kenapa? Mereka sudah tidak lagi nongol-nongol ya dalam masalah-masalah apapun. Ya ada masalah dikit, nggak mau nongol dia, nggak mau nongol. Ada masalah dikit dalam kehidupannya dia nggak mau nongol. Hanya Allah di situ yang berbuat. Ya, biarkanlah ya Allah, kamu yang urus dah. Enak. Kalau kita yang ngurus, sakit pula kita. Ya, berobat pula. Uang yang kerja kemarin, yang dapat gajian kemarin habis pula untuk di rumah sakit. Padahal cuma gara-gara lu pikiran terlalu berat. Ya. Habis. Nah, makanya manusia itu lemah. Ya. Kan sudah dikatakan, ya, manusia itu tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah, ya Allah. Ya, ketenangan itu sesuatu, artinya kebesaran bagi Allah buat kita sahabat beriman. Kenapa sahabat beriman? Walaupun jauh, walaupun kita setinggi bagaimana pangkat kita, walaupun bagaimana harta kita bertumpuk, ya, bagaimana rumah kita besar, ya, bagaimana mobil kita banyak, tapi belum tentu kita merasakan ketenangan. Karena apa? Ketenangan itu adalah Allah itu sendiri. Hadirkan usahamu, hadirkan sesuatu apa yang terbebani di dalam dirimu. Biarkan dia mengurus, tidak usah lagi kita nongol-nongol di situ. Ya, tidak usah lagi kita menghadirkan di situ. Biarkan Allah yang berperan dalam kehidupan kita ini. Biarkan Allah yang berperan dalam diri kita ini. Karena Allah itu maha adil, tidak tidur sahabat beriman, ya. Tidak tidur, ya. Pokoknya tidak apa, pokoknya dia tidak diam. Dia senantiasa bagaimana mengawasi kita. Dia memandang kita. Kalau kita tidur itu dia mengawasi kita. Ya. Makanya kamu masih bisa hidup dan masih bisa bangun sampai sekarang. Begitu dia siang, dia melihat. Dia mengawasi kita. Ya, serahkan kepada dia. Biar kita menuju kepada jiwa-jiwa yang tenang tadi, yang dipanggil oleh Allah tadi. Hai jiwa-jiwa yang tenang, sahabat beriman. Dia bilang, dia manggil. Ya. Kalau dalam bahasa hakikat, hai kitab-kitabku, ya. Kembalilah engkau kepadaku. Dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Surga itu apa sahabat beriman? Surga itu adalah ketenangan. Itulah surga yang benar-benar surga. Itulah ketenangan. Jangan dulu kita membahas tentang surga di akhirat. Ya. Kita nyatakan dulu surga di dunia ini. Biar kita turunnya surga di akhirat. Biar kita itu turunnya di akhirat di surga. Jangan kita berniat mau masuk surga lantas perbuatan kita adalah perbuatan neraka. Makanya banyak orang yang salah kaprah tentang pembahasan tentang surga dan neraka di dunia. Ya, banyak tuh. Dan orang juga yang pahamkan juga artinya yang pahamkan juga tidak mengerti. Dia memahamkan surga di dunia dan neraka di dunia, yang pahamkan juga ini tidak mengerti, tambah tidak pahamlah orang yang tidak mampu memahami itu, yang mendengar, tambah linglung orang yang mendengar. Yang dimaksud surga di neraka, bagaimana kita menciptakan surga dulu itu di neraka, bagaimana surga di dunia, bagaimana kita menciptakan dulu surga itu di dunia. Surga di dunia itu adalah ketenangan, jiwa yang tenang, yaitu yang dikatakan syahadat ahad. Bagaimana kita senantiasa berhubungan, merasakan dan mengalami. Nah, itu ketenangan. Nah, itu surga tuh. Ya, surga senyata-nyatanya di dunia. Nah, tentunya orang yang sudah begini akan turun nanti di akhirat di surga itu. Kenapa? Dia sudah menciptakan surga di dunia senyata-nyatanya. Tentunya dia akan kembali ke surga. Begitu.
Bukan tidak kita mengimani surga yang tidak ada surga di sana. Tidak, bukan begitu. Makanya orang yang memahamkan kadang-kadang salah kaprah juga. Ya. Kalau surga di dunia berarti sudah tidak ada surga di neraka, atau sudah tidak ada surga di akhirat. Ya ada, cuma kita harus membahas dulu yang di dunia. Nah, cukup yang di sana kita imani aja, karena kita masih hidup. Kalau orang yang masih hidup tentunya belum pernah sampai ke sana. Ngapain lagi kamu bicarain? Ngapain lagi kamu kepoin? Ngapain lagi kamu harus ceritain? Seakan-akan kamu dari yang sana, seakan-akan kamu itu dari akhirat, masuk ke surga, lalu metu langsung naik ke bumi dan menceritakan kepada umat surga begini, neraka begini. Ya, sehingga manusia ditakut-takuti dan sehingga manusia diiming-iming. Padahal yang bercerita itu, yang berceramah itu tidak tahu asal usulnya bagaimana. Ya, sehingga kita terdoktrin, teriming-iming oleh surga, sholat untuk surga, kebaikan untuk surga. Kenapa? Mereka sudah menceritakannya tuh seolah-olah mereka dari sana tuh menceritakan begini begitu. Terdoktrin, teriming-iming dengan surga, kumpulin pahala. Ya, aduh 30 hari, Masya Allah saya puasa, luar biasa pahala saya banyak. Hitung pahala untuk masuk surga. Lupa dengan yang esensial, lupa dengan Tuhan. Tuhan dijadikan nomor 2, sekedar sebutan. Ya, makanya kalau orang yang menceritakan tentang surga dan neraka, lalu di mana dia ambil dalilnya? Di dalam Al-Quran. Al-Quran ini semua potensi laut mahfuznya diri manusia. Berarti kalau dia menceritakan tentang jannah, tentang nar dalam Al-Quran, berarti semua itu di dalam diri manusia. Karena Al-Quran ini untuk petunjuk orang-orang yang masih hidup, untuk membawa bekal. Bagaimana petunjuk untuk membawa bekal untuk ke akhirat? Ya, begitu. Nah, berarti kuncinya Al-Quran ini harus kita memperbaiki dulu diri kita di dunia, lantas itulah bekal yang akan membawa kita ke akhirat. Begitu, bukan Al-Quran ini kita gini-gini dulu di dunia, lantas kita kotor-kotor gitu, langsung gini-gini maksiat gitu, lantas kamu masuk di surga gitu. Makanya kita harus berpikir tidak bisa Al-Quran ini bertentangan dengan diri manusia, tidak bisa. Karena Al-Quran ini laut mahfuznya manusia. Makanya dia tidak bisa bertentangan dengan diri manusia. Tidak bisa. Kalau dia keluar dari diri manusia, itu adalah omong kosong. Jannah apa sih jannah? Ya. Jannah adalah suatu tempat, bagaimana tempat itu adalah suatu waktu yang terjadi. Berarti bukan tempat yang kayak begini-begini, enggak. Setiap kejadian pasti ada tempat. Itu jannah. Ingat, di belakang ada zat. Perjalanan bagaimana artinya? Perjalanan tentang dirinya. Tentang zat dirinya. Sesuatu perbuatan keindahan, kebaikan terhadap diri kita pasti ada waktu dan tempat. Dia menceritakan tentang sifat. Makanya Al-Quran itu 30 kenikmatan dalam diri manusia sebagai sifat Allah. Dia berjalan di dalam laut mahfuz diri kita. Begitupun juga nar. Nar itu api. Itu dia juga menyatakan tentang tempat. Contohnya, kamu tadi berbuat jahat di mana tempatnya, TKP-nya di mana, waktu dan tempatnya di mana. Itu. Karena apa? Ini adalah makhluk. Ya. Neraka, surga itu makhluk. Jangan kamu tunduk kepada dia. Ya. Ini tunduk. Ya. Ibadah mau cari surga. Ibadah takut neraka. Tunduk kepada makhluk. Tunduk kepada keakuan, sifat tadi. Situasi tadi.
Tapi bagaimana surga dan neraka, surga itu dia mencari diri saya, dan neraka itu takut dari diri saya. Takut dia neraka kepada saya. Terlalu jauh kita digulingkan kemanusiaan. Terlalu jauh kita diterpa angin keinginan dunia. Terlalu jauh kita ditiup oleh angin dingin-dinginnya dunia. Jauh sekali sampai di kutub utara sana tuh. Terguling, terombang-ambing di sana tuh kita. Jauh sekali. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa membawa kehidupan kita dalam potensi kemanusiaan. Meyakini sesuatu yang tidak masuk di akal. Meyakini sesuatu yang bertentangan dengan diri kita. Katanya Allah, bagaimana kata Allah? Aku suka kamu berpikiran untuk saya, tapi aku tidak suka dengan cara kamu berpikir. Aku suka kamu yakini kepada saya, tapi saya tidak suka dengan cara kamu meyakini saya. Aku suka kamu mengimani saya, tapi aku tidak suka dengan caramu mengimani saya. Makanya dikatakan di Qudsi, ya, pikirkanlah aku sebelum engkau berpikir, katanya. Berpikirlah sebelum engkau memikirkan aku. Karena apa? Dia Tuhan, tidak bisa dengan manusia. Dengan bagaimana kita artinya mau berpikir tentang bagaimana Tuhan itu. Pikiran itu manusia, makanya dikatakan minal jinati wanas. Jin kecerdasan bagi dirimu. Manusia nas adalah pikiran, akal, was-was dan nafsu. Itulah yang membujuk di dalam dada manusia, yang meruntuhkan ketauhidan di dalam dada manusia. Tapi kita manusia tidak sadar. Itulah keakuan dirimu. Itu dia senantiasa tuh. Walaupun kamu sholat, dia muncul tuh keakuan tuh. Ya. Cepat. Di rumah mungkin lagi mau hujan, itu mau lagi mau hujan, jemuran kamu tuh ya. Jemuran kamu mau basah tuh. Cepat. Sholatnya, cepat sholatnya. Pikiran kita ini pokoknya udah nggak tenang nih. Ya, ingat hujan udah mendung, nanti ikan garam atau pakaian tuh di luar udah nggak keangkat. Ya. Memberatkan alam daripada Tuhan. Memberatkan perbuatan alam daripada Tuhan, memberatkan pikiran daripada Tuhan. Sehingga sholatnya tidak mampu khusyuk. Masya Allah, sahabat beriman. Jadi marilah sahabat beriman, kita di sini bagaimana kita membuka dada kita, ya, membuka dada kita seluas-luasnya, kita masukkan itu ilmu, ya, masukkan ilmu yang sudah hidup di dalam diri kita. Kita hidupkan di dalam diri kita. Bagaimana Nabi kita itu dibelah dadanya oleh malaikat, dibuang sifat-sifat keakuan bagi dirinya. Sifat dimasukkan sifat-sifat saking bersihnya itu beliau. Ya, dibuang tuh, ya, dibuang sifat-sifat keakuan tuh, bersih. Padahal Nabi kita itu sudah menggambarkan ya sebagai suri tauladan. Ya, itu sifat, ya, sifat bagi Allah itu. Aku tidak mampu kayak Nabi, kan aku manusia. Itu kan Nabi, Masya Allah. Perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan begini, perkataan yang tidak ada dasar. Orang-orang yang paling bodoh. Nabi itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi itu gelar. Makanya tidak perlu juga kita harus gelar kita ini Nabi. Kita bagaimana kita fokus kepada dia manusia itu, kok bisa gitu? Nggak usah fokus di gelarnya. Makanya tidak seharusnya Nabi, tidak seharusnya kiai, tidak seharusnya wali. Kalau sholatmu, kalau ibadahmu, semua apa yang kamu kerjakan sampai kepada Allah, itulah orang-orang yang soleh bagi dirimu. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya di surat Al-Kahfi itu kan sudah dikatakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Berhadapan dengan Nabi Muhammad di Rof-Rof.
Sesungguhnya aku ini manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah, yang diturunkan wahyu oleh Allah. Diturunkan wahyu, Allah sudah mengundang dia untuk berjumpa dengan Allah. 7 pemuda ini, Allah sudah mengundang 7 pemuda ini untuk berjumpa dengannya. Makanya tempatnya di goa. Goa itu basiro, kegelapan, bagaimana mereka berzikir di dalamnya. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, jangan ia menyekutukan dirinya dengan Allah. Nah, itulah Al-Kafi, jantung, ya, Baitullah bagi umat Muslim, atau dikatakan kolbi. Saat matahari terbenam, saat matahari di sebelah barat, ya, gua itu di sebelah kanan. Saat matahari di sebelah timur, gua itu di sebelah kiri, ya, berpindah-pindah yang mencari gua, yang ingin mencelakai yang 7 itu. Karena apa? Yang mencari ini tidak ada kepastian, ya. Mereka hanya diperlihatkan bayang-bayangan. Padahal gua tetap di situ. Begitupun juga kita bertuhan. Kalau iman kita teguh hanya Allah semata, iman tidak kemana-mana, kolbi tidak kemana-mana, tapi di dalam rasa itu sendiri. Tapi kalau orang masih mengaku, tapi pasti akan imannya ke sana kemari. Padahal iman hanya di tempatnya, tidak kemana-mana. Tapi kalau kita masih mengaku begini-begini, itu imannya lah bisa goyang, kuat, goyang, kuat, goyang, kuat, goyang. Pokoknya gitu terus. Ya. Kita mudah diruntuhkan. Walaupun setinggi bagaimana sholat kita, banyaknya sholat kita, walaupun setinggi bagaimana ilmu kita, dakwah kita, dai kita, kalau nggak ada landasan satu itu, sahabat beriman, yaitu rasa kolbi kita, yang kita mengabdi, tempat kita mengabdi kepada Tuhan, kita akan tumbang. Makanya banyak, ya, jatuh di dalam mimbarnya Allah, dipermalukan oleh alam. Baru 2 hari, 3 hari jadi dai, 4 hari, 5 hari jadi dai, 6 hari, 7 hari, 1 bulan, 1 tahun jadi seorang dai, dijatuhkan oleh alam dalam mimbarnya Allah. Malu dunia dan akhirat. Kenapa tidak ada potensi, ya? Potensi sesuatu, dia memiliki ilmu yang banyak tapi dia tidak menerapkan, dia tidak menghidupkan. Dia hafal Al-Quran 30 juz tapi Al-Quran tidak hidup di dalam dirinya. Makanya banyak kita terdoktrin, baca ini dapat pahala, baca ini dapat pahala. Pahala itu apa sih? Ha. Di situ ada lam, di situ ada batin, ada zat. Berarti itu adalah perjalanan zat batin Allah semata. Apabila kamu membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah sudah hidup di dalam dirimu, berarti kamu berjalan dengan Al-Fatihah yang berjalan. Berarti berguna kepada orang lain, membantu kepada orang lain, ya. Bagaimana kita senyum kepada orang lain, beradab kepada orang lain, atur bicara, ya, atur pendengaran. Itu orang yang sudah berjalan di Al-Fatihah. Masya Allah, sahabat beriman, ya. Jadi katanya Allah, sesungguhnya kebenaran itu adalah dalilku, ya, dalilku sendiri yang keluar dari diriku sendiri. Nah, yang dikatakan yang kebenaran itu adalah dalilnya Allah. Yang mana sih yang dikatakan kebenaran itu atau dalilnya Allah? Yaitu syahadat, syahadat ahad. Itu kebenarannya, ya. Tafrid dan tajrid, berhubungan, merasakan, dan mengalami. Atau dikatakan Muhammad, Ahmad, Ahad. Itu kebenaran, itu yang dikatakan dalil. Kalau Al-Quran dan hadis itu sabda dan firman.
itu masih petunjuk. Ya, petunjuk belum dalam potensi, masih dalam potensi petunjuk. Yang membenarkan siapa? Yang membenarkan adalah dirimu. Itu baru dikatakan dalil. Makanya banyak orang yang salah paham tentang dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dibukain buku tuh. Ini dalilnya nih. Itu bukan dalil, itu sabda, itu firman. Yang dalil itu yang kamu yang membetulkan yang di dalam diri kamu. Apabila sesuatu itu hidup di dalam diri kamu dan kamu sudah mengalami dan menyatakan dan kamu sudah merasakan, itulah dalil namanya. Didalihi marifatul haq. Kebenaran itu adalah dalilku. Ya. Nah, begitulah dalam cara kita mengungkap, ya, mengungkap bagaimana kita membuka tentang diri kita dalam kebenaran. Ya, oh berarti saya ini karena tidak tahu apa-apa, berarti saya harus begini. Jadi kita peningkatan. Ya, jangan kita seakan-akan kita ini ahli ini, lalu kita mengkoreksi yang lain, tidak bisa. Ya, nah, sesungguhnya yang dalam bentuk yang dikatakan ilmu, yang bentuk dikatakan faham, itu adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi kita serahkan kepada Allah, begitupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan kita senantiasa dalam kesusahan kita nongolkan diri kita. Ya, dalam kekayaan jangan kita nongolkan diri kita. Kekayaan kalau kita nongolkan diri kita akan menjadi nafsuan. Udah kaya mau kaya pula, udah mobil satu mau punya mobil dua. Ya, terlalu repot kita manusia. Nah, kalau kita miskin, ya kita serahin kepada Allah. Jangan kita nengok lagi di situ. Jangan kita nongol lagi. Ya, kalau kita nongol, udah ngelu-ngelu lah, udah gini-gini lah, udah, ya bagus kalau masih begitu. Ya bagus kalau kita masih ngelu-ngelu. Tapi kalau kita nyuri, ya, nyuri sambil kita menghilangkan nyawa orang, nah ini susah nih. Ya kenapa? Karena kita terlalu repot. Ya nongol pula kita di situ dalam kesusahan itu. Ya. Nah, jadi tidak bisa, serahkan dia kepada Allah semua. Serahkan apapun masalahmu, dalam berdagang, berusaha semua, kamu menjadikan Allah itu perbendaharaan bagi usaha kita. Dan kita mungkin bukan pengusaha atau bagaimana, ya serahkan hidupmu itu hanya kepada Allah. Jadi jangan kita lepas dari sandaran Allah semata, karena Allah tidak tidur dan Allah itu maha kuasa. Apa yang kita lakukan pasti akan ada hikmahnya. Apapun yang kita rasakan pasti ada hikmahnya, karena apapun bentuk rasa itu, itulah dari dirinya sendiri. Jadi perasaan sedih, perasaan bagaimana, perasaan begini, ya perasaan pokoknya yang namanya bentuk rasa itu turun dari dia. Makanya rasa itu apapun yang kamu alami, dia akan akan memberikan ganjaran, yaitu adalah hikmah atau mungkin suatu yang berkah bagi dirimu. Jadi jangan kita pernah merasa mengeluh ataupun sesuatu ataupun berbentuk dalam artinya menyalahkan Tuhan ataupun kita menyalahkan takdir. Ya tidak boleh, sahabat beriman ya. Tidak usah kita nengol-nengol, tidak usah lagi kita nongol-nongol ya. Tidak usah, serahkan kepada dia. Artinya kita itu sama halnya kita lagi berdiri ya, ini lagi panas ya, musim panas, tiba-tiba ada satu payung di situ ya, satu payung mungkin yang mampu menahan payung itu. Nggak usah kita keluar di situ, ya di situ aja kita berdiri ya, berdiri dalam menegakkan bagaimana artinya kekuatan hati kita untuk berhadapan dengan Allah. Inilah yang dikatakan orang-orang yang sudah alif itu sudah berdiri di dalam dirinya ya, sudah lurus namanya. Dia sudah lurus hatinya, dia tidak lagi bengkok-bengkok hatinya, ya. Dia sudah lurus. Itulah yang dikatakan diri alif ya, atau dikatakan alif alif yang berdiri, atau dikatakan apa ya, sifat yang sirot ya, sifat yang mustaqim, sifat yang lurus. Ya mungkin begitu saja kalau kita mau mau ngobrol-ngobrol, karena saya mau sarapan sebentar ya kan ya. Iya Pak Guru, makasih. Iya sama-sama. Selalu Pak Guru. Amin. Kalau sama-sama.
Ya kalau Kak Nevi belum, saya selalu abang juga. amin amin. Kalau Kak Nevi belum rungkat, saya belum turun. Saya cuma makan doang. Ya, Belum rungkat. Kita iya. tungguin. Kita cuma makan doang. Iya. Ayo kita ini sarapan bareng-bareng.